Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya di sini akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Najla Humaira Salim dari Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi angkatan 2021. Di sini saya telah membuat makalah dengan judul Lokasi Bima Sakti menurut Al-Haytham dengan dosen pengampu Mada Sanjaya WSPHD, dengan tujuan makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pertengahan semester mata kuliah Sains Fisika dalam Peradaban Islam. Kata pengantar, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keselamatan dan kesehatan sehingga bisa terselesaikannya makalah ini yang dibuat untuk memenuhi salah satu tugas sejarah peradaban fisika dalam Islam dengan judul Lokasi Bima Sakti menurut Al-Haytham dan untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester. Makalah ini dibuat bukan hanya untuk sebentar karena terjadi sudah. Makalah ini dibuat bukan hanya untuk memenuhi salah satu tugas sejarah peradaban fisika, melainkan untuk menambahkan pengetahuan kepada penulis dan pembaca tentang Ibnu Al-Haytham dan segudang karyanya yang sangat bermanfaat sampai detik ini. Lanjut ke daftar isi. Daftar isi terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan. Lalu di pendahuluan ada A. Latar belakang, B. Biografi Al-Haytham, dan C. Manuskrip. Bab 2 terdiri dari analisis kitab. Bab 3 terjemahan kitab. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia dan terjemahan dalam bahasa Arab. 4. Kesimpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani galaktikos yang artinya putih seperti susu. Dalam bahasa Inggris dinamakan Milky Way. Sedangkan dalam legenda Jawa, jalur putih yang membentang di langit ini dianggap sebagai kaki Bima, yaitu Pandawa, sehingga disebut Bima Sakti. Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan Arab yang besar yang mencetuskan dan menemukan teori-teori tentang cahaya atau optika. Ibnu Al-Haytham juga adalah seorang penulis produktif. Dia menulis lebih dari 200 karya pada berbagai mata pelajaran, di mana setidaknya 96 karya ilmiah diketahui dan sekitar 50 diantaranya telah bertahan hingga saat ini. Hampir setengah dari karya-karyanya yang bertahan hidup adalah matematika, 20 diantaranya tentang astronomi, dan 14 diantaranya adalah tentang optik, dengan beberapa di bidang sains lainnya. Tidak semua karyanya yang masih hidup telah dipelajari tetapi ada beberapa yang paling penting dijelaskan di bawah ini, termasuk kitab Al-Maizar, buku optik, Risalah fi Al-Dawa, risalah tentang cahaya, Mizan Al-Hikmah, saldo kebijaksanaan, makalah fi Kharastum, risalah tentang pusat gravitasi, Risalah fi Al-Makan, risalah di tempat, Al-Syukuk Al-Batslawius, keraguan tentang Ptolemy, tentang konfigurasi dua dunia dan model gerakan 7 planet. Melalui karyanya yang terungkap dalam sejarah, menjadikan salah satu inspirasi bagi siswa yang meningkatkan minat belajar siswa dengan mengenal teori yang dicetuskan Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham juga adalah orang pertama yang menjelaskan bahwa penglihatan itu terjadi di otak, bukan di mata, karena ada cahaya yang dipantulkan dari objek dan kemudian diteruskan ke mata. B. Yaitu biografi Al-Haytham. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham lahir di Basrah tahun 965 dan meninggal di Kahiroh tahun 1000
pada umur 74 tahun. Di barat ia dikenal dengan Al-Haizan, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian terhadap cahaya dan memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat. Di sini ada lima kitab tentang optik yang diambil. Ada Risalah Al-Ain wa Al-Absar, ada Risalah fi Al-Maraya Al-Muqarriqa bi Ad-Dawair, ada Risalah fi in Ihtaf Ad-Dawu, Risalah fi Al-Maraya Al-Muriqa bi Al-Qutu, Kitab fi Al-Halah wa Qaus Hazah. Di sini juga ada tentang astronomi sebanyak 5 poin. Saya tidak sebutkan karena waktunya terbatas. Di sini juga ada tentang matematika dengan 6 poin. Karya Ibnu Al-Haytham kepada ilmu sains dan fisika sangatlah banyak. Karena itu Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai seorang yang miskin dalam segi harta, namun dia dikenal kaya dalam ilmu pengetahuannya. Referensi manuskrip ini diambil dari http://JPHOGND-IJK.INL-IBNALHAYTAEM.html. Lalu di sini ada bab 2 analisis kitab. Di analisis kitab ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab yang saya ambil. Al-Haytham dikenal sebagai bapak optik karena banyak sekali karyanya yang menjelaskan tentang optika atau cahaya. Teorinya digunakan sampai saat ini oleh ilmuwan-ilmuwan hingga oleh para pengajar-pengajar untuk mengajar siswa-siswanya. Tentang lokasi Bima Sakti, menurut Al-Haytham sendiri adalah tentang penelitian di mana kita bisa melihat Bima Sakti dengan cahaya dan posisi kita mengamati. Dia mengatakan bahwa bintang-bintang tidak bersinar karena matahari, tapi mereka punya cahayanya sendiri. Al-Haytham membuktikan sendiri tentang lokasi Bima Sakti. Setiap posisi yang kita ambil untuk menentukan suatu Bima Sakti itu tergantung dari kita melihat kemana dan di mana posisi itu. Jika kita melihat dari bagian bumi menghadap langit, itu menentukan perbedaan pandangan yang diambil untuk menentukan Bima Sakti. Dari jarak permukaan bumi yang luar biasa besar dalam kaitannya dengan setengah diameter bumi, dan itu lebih tinggi dari bola bulan yang pada ketinggian yang luar biasa besar. Buktinya adalah jika Bima Sakti berada di udara atau di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari permukaan bumi, seseorang harus menemukan perbedaan dalam penglihatan atau sebuah paralaks, dan seseorang harus menemukan perbedaannya. Melihat Bima Sakti tidak ada penyebab yang menyebabkan. Terus bulan juga adalah objek pertama yang paling dekat dengan permukaan bumi, maka akan ada perbedaan pandangan ketika kita melihat dari titik bumi menuju langit dengan objek bulan, matahari dan gerhana matahari. Lalu bab 3 ada terjemahan kitab. Di sini saya tidak akan membacakannya karena di sini saya terlalu panjang, dan begitu juga terjemahannya dalam bahasa Arab. Saya tidak akan membacakannya, tapi kalian bisa melihat sendiri. Di sini sangatlah panjang untuk terjemahan kitabnya. Lalu di sini ada terjemahan dalam bahasa Arab.
Lalu ada bab 4 kesimpulan. Ibnu Al-Haytham menemukan teori tentang menentukan letak Bima Sakti yang dapat kita lihat menentukan posisi kita di mana untuk melihatnya. Cahaya menjadi pengaruh utama dalam menentukan titik Bima Sakti. Ibnu Al-Haytham berhasil mengemukakan teori-teorinya. Sampai detik ini kitab-kitab Al-Haytham masih banyak dicari dan dikunjungi di museumnya. Daftar pustaka, saya mengambil daftar pustaka dari tiga link itu. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan tentang lokasi Bima Sakti menurut Al-Haytham. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.